Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi hangat banget di dunia pendidikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yuk kita bedah bareng-bareng konsep yang super menarik ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba deh kita bayangin satu kelas. Di dalamnya kan pasti ada murid yang super cepat nangkep. Ada yang butuh waktu lebih, ada yang jago gambar, ada yang suka ngomong. Beda-beda banget kan? Nah, kalau cara ngajar, materi dan ujiannya disamaratakan buat semua, rasanya kurang adil ya. Pasti ada aja yang ketinggalan. Analogi ini kena banget. Maksa semua murid belajar dengan satu cara itu ya sama aja kayak nyuruh ikan manjat pohon. Sia-sia kan? Kita malah nggak akan pernah lihat betapa hebatnya ikan itu berenang. Intinya adalah kita harus bantu setiap anak buat menemukan dan mengasah kehebatan mereka masing-masing. Disinilah letak keajaibannya. Terus solusinya apa dong? Nah, ini dia jawabannya. Pembelajaran berdiferensiasi. Ini bukan sekedar metode baru, tapi sebuah cara pandang, sebuah filosofi yang menempatkan murid sebagai pusat dari segalanya. Kalau kita lihat definisinya, intinya tuh gini. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian keputusan yang dibuat guru secara sadar dan sengaja untuk merespon kebutuhan murid. Kuncinya di sini, bukan murid yang harus beradaptasi sama sistem, tapi sistem belajarnya lah yang harus fleksibel dan menyesuaikan diri dengan murid. Tujuannya simpel, biar setiap murid merasa tertantang dengan pas, gak gampang nyerah apalagi frustrasi. Nah, sebelum kita bisa melakukan diferensiasi, ada satu langkah awal yang nggak boleh dilewatkan sama sekali. Kita harus kenalan dulu, kenalan sama murid-murid kita secara mendalam. Ya, ini adalah fondasinya. Semua strategi diferensiasi yang hebat itu selalu dimulai dari sini. Guru perlu melakukan semacam pemetaan buat tahu posisi setiap murid, apa sih yang bikin mereka semangat, dan gimana cara terbaik mereka buat menyerap ilmu. Pemetaan ini fokusnya ke 3 area utama. Pertama, kesiapan belajar. Ini bukan soal pinter atau enggak, tapi lebih ke murid ini udah tahu apa aja ya soal topik ini. Kedua, minat. Apa sih yang bikin mata mereka berbinar? Apa itu robot, musik, atau mungkin dinosaurus? Dan yang ketiga, profil belajar. Mereka ini tipe yang lebih gampang ngerti kalau lihat gambar, dengerin penjelasan, atau sambil gerak dan praktek langsung. Oke, kita udah punya peta kebutuhan murid. Sekarang, gimana cara prakteknya di kelas? Nah, ada 4 elemen utama yang bisa diutak-atik sama guru. Keempat elemen ini, konten, proses, produk, dan lingkungan belajar, ibaratnya toolkit buat para guru. Biar gampang, kita coba pakai satu contoh ya. Misalnya topik pelajarannya adalah tata surya. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, konten. Ini bukan berarti mengubah apa yang harus dipelajari, tapi gimana cara menyajikannya. Soal tata surya, mungkin ada murid yang cukup baca buku teks dasar. Tapi ada juga yang bisa dikasih artikel ilmiah populer yang lebih dalam. Sementara yang lain, lebih asyik kalau nonton video dokumenter tentang planet. Tujuannya sama, tapi pintu masuk informasinya beda-beda. Kedua, proses. Ini adalah aktivitasnya gimana cara murid mengolah informasi tadi. Daripada semua murid disuruh ngerjain soal yang sama, guru bisa kasih pilihan. Misalnya, ada kelompok yang seru-seruan bikin model tata surya 3 dimensi, ada yang diskusi seru soal alien di Mars, dan ada juga yang lebih suka riset sendiri di depan laptop. Ketiga, produk. Ini adalah cara murid buat unjuk gigi. Nunjukin kalau mereka beneran paham. Hasil akhirnya bisa macem-macem banget. Anak yang puitis bisa bikin cerita fiksi tentang perjalanan ke Jupiter. Yang jago gambar bisa bikin poster galaksi yang keren. Dan yang pede ngomong bisa bikin vlog seolah-olah dia astronot. Keren kan? Dan yang terakhir, tapi justru paling mendasar adalah lingkungan belajar. Suasana kelasnya harus mendukung. Di kelas tata surya kita tadi, berarti harus ada area yang tenang buat yang baca, ada space di lantai buat yang bikin model, dan ada pojok diskusi. Kelas yang fleksibel dan positif itu bikin semua murid merasa aman dan nyaman buat jadi diri mereka sendiri. Nah, penting banget buat kita ingat, semua strategi tadi itu bukan cuma sekumpulan tips dan trik loh. Semuanya itu berdiri di atas landasan prinsip yang kuat yang banyak dirumuskan oleh salah satu pelopornya, Ibu Carol Ann Tomlinson. Di tabel ini kita bisa lihat kelima prinsip itu. Ada lingkungan belajar yang positif, kurikulum yang berkualitas tinggi, asesmen yang terus-menerus buat ngecek kemajuan, pengajaran yang responsif alias langsung menyesuaikan berdasarkan hasil asesmen, dan manajemen kelas yang fleksibel.
Semuanya ini saling terkait, menciptakan sebuah ekosistem belajar yang sehat. Jadi, apa sih tujuan akhirnya? Ujung-ujungnya, semua ini dilakukan untuk satu hal yang sangat mulia. Memberdayakan setiap murid agar mereka bisa jadi pembelajar mandiri, percaya diri, dan akhirnya bisa mencapai potensi terbaik mereka, apapun itu. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Peran guru bergeser bukan lagi jadi satu-satunya sumber ilmu yang menceramai di depan kelas, tapi lebih sebagai seorang fasilitator, seorang arsitek pengalaman belajar yang memandu setiap murid dalam perjalanan unik mereka masing-masing. Sebagai penutup, saya mau kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Coba bayangkan, gimana jadinya masa depan pendidikan kita kalau setiap anak diberi ruang untuk bersinar dengan cahayanya sendiri, di mana perbedaan itu bukan masalah, tapi justru harta karun terbesar kita.